Oke, untuk hari ini saya akan melanjutkan mengenai eh, materi SPLDV, ya. SPLDV tetapi yang berkaitan dengan soal cerita, ya. Soal cerita. SPLDV tentang soal cerita. Nya kok nggak jelas? Loh. Loh. Warnanya putih. Nah, misalkan seperti ini. Seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan 4 buah mobil dan 2 buah motor itu mendapatkan 18.000. Jika ada 20 mobil dan 30 motor, maka berapa banyak uang parkir yang diperoleh? Nah, kalau seperti ini, soal cerita seperti ini, kalian harus membawanya ke dalam kalimat matematika, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalian misalkan dulu nih. Ini kalimat seperti ini harus diubah dulu ke kalimat matematika, ya. Nah, caranya adalah kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan di sini kita lihat yang ditanyakan itu adalah objek mobil dan objek motor. Nah, yang kita misalkan adalah objeknya. Misalkan untuk mobil itu adalah X, untuk motor adalah Y, ya. Silakan mau dibolak-balik nggak masalah. Mobilnya Y, motornya X juga boleh, ya. Tetapi harus konsisten berdasarkan pemisalan. Nah, kalau setelah kita misalkan seperti ini, maka persamaannya berubah menjadi seperti apa ini? Seorang tukang parkir mendapatkan 17.000 dari 3 buah motor, 3 buah mobil dan 5 buah motor. Nah, berarti ada 3 mobil, mobil kita tadi misalkan X, dan juga 5 buah motor, berarti 5Y menghasilkan 17.000. Ya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah 4 buah mobil dan 2 buah motor. Maka di sini kita tulis 4 buah mobil berarti 4X ditambah 2 buah motor, maka di sini 2Y menghasilkan 18.000. Nah, maka di sini sudah ketemu persamaan bentuk SPLDV-nya. Nah, setelah ini terus bagaimana? Nah, tinggal kita eliminasi, ya kan? Nah, misalkan yang di sini kita kalikan, misalkan yang mau kita samakan adalah apa ini? X atau Y-nya? Y, Pak. Y, berarti kita kalikan 2, ini kalikan 5. Ini menjadi 6X plus 10Y sama dengan 34.000.
kemudian dikalikan 5 itu 20X, kalikan 5 10Y, ini menjadi 90.000. Nah, kemudian kita kurang nih, 10Y, 10Y 0, 6 dikurangi 20, berarti min 14X, sama dengan berapa itu? Min 56.000, Pak. Minus 56.000. Berarti nilai X-nya berapa? 4, Pak. Min 4, Pak. Hah? Nilai X-nya adalah 4, Pak. 4.000 ya. Nah, ini untuk X. Nah, kemudian kita substitusi nih. Nah, substitusi ke salah satu persamaan. Ambil persamaan yang paling gampang. Misalkan saya pakainya yang persamaan yang kedua. 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Nah, 4 dikalikan 4.000 ditambah 2Y sama dengan 18.000. Ini 16.000 ditambah 2Y 18.000. Berarti 2Y-nya sama dengan 2.000. Maka nilai Y-nya adalah 1.000, Pak. 1.000. Nah, setelah ini kita lihat yang ditanyakan apa? 20 mobil dan 30 motor. Artinya apa itu? Artinya adalah 20X tambah 30Y, Pak. 30Y. Oke. 20 X-nya itu 4.000 ditambah 30 kali 1.000. Maka menghasilkan berapa itu? 80.000 ditambah 110.000, Pak. wes pinter. 110.000. Nah, ini hasil terakhirnya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Jadi kalau ada soal kalimat matematika yang panjang, maka ubah dulu ke dalam bentuk kalimat matematika, kita misalkan. Yang kita misalkan adalah objek yang kita tanyakan. Objeknya apa? 20 mobil dan 20 motor. Berarti itu yang kita misalkan. Cukup jelas ya kalau soal seperti ini ya. Ada yang mau tanyakan silahkan. Cukup? Nah, kalau cukup, nah soal berikutnya ini yang mana tadi ya? Nah, ini mungkin ini. Soal berikutnya adalah oke, nih. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 13 ekor. Sedangkan jumlah kaki hewan tersebut ada 32 kaki. Jadi total kaki dilihat dari kakinya yang berada di dalam kandang itu ada 32 kaki. Nah, tentukan masing-masing jumlah kambing dan jumlah ayamnya. Yang kita misalkan apa di sini? Halo? Binatangnya, Pak.
Apa? Binatangnya, Pak. Binatangnya. Kita misalkan adalah kambing. Kita misalkan apa ini? K ya, gampangnya gitu. Kemudian ayam. Kita misalkan A. Nah, maka persamaannya menjadi ini apa ini? Kambing dan ayam yang berada di dalam kandang itu ada 13 ekor. Berarti ada kambing ditambah dengan ayam, semuanya itu ada 13. Terus kalimat berikutnya, jika jumlah kaki hewan tersebut, berarti kaki hewan yang ada di dalam kandang itu semuanya ada 32. Nah, berarti ada 32. Nah, K, kambing. Kakinya ada berapa? 4, Pak. 4, Pak. Berarti 4K. Ayam? 2, Pak. 2, berarti Pak. 2 ayam. Nah, maka kita samakan. Boleh. Misalkan K-nya yang kita samakan berarti kali 4, ini kali 1. Menjadi 4K ditambah 4A sama dengan 52. Terus 4K ditambah 2A sama dengan 32. Kita kurang ini 0, ini 2A sama dengan 20. Berarti A adalah 10 ekor untuk ayamnya. Nah, setelah itu substitusi. Substitusinya ke salah satu persamaan. Saya ambil persamaan yang gampang, persamaan 1. K ditambah A, semuanya ada 13. K-nya belum tahu, ayamnya ada 10, di sini totalnya adalah 13. Berarti banyaknya kambing ada berapa? 3 Pak. ekor. Nah, udah gampang seperti ini. Ya. Jadi memang untuk menganalisis soal cerita seperti ini memang perlu ketelitian ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oh, gampang ya. Nah, saya kasih lagi. Yang mana lagi nih? Ini 5 apel, 5 kilo apel, 3. Oh, ini sama. Mungkin yang berbeda lagi saya kasihkan. Oh, ini. Nah, keliling sebuah persegi panjang itu adalah 44 cm, keliling persegi panjang. Jika lebarnya itu 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Nah, carilah panjang dan lebar. Kalau seperti ini bagaimana? Keliling sebuah persegi panjang adalah 44 cm. Berarti kita gambar terlebih dahulu. Persegi panjang. Ya. Kemudian kelilingnya itu adalah 44 cm. Jika lebarnya itu 6 cm lebih pendek, artinya bagaimana? Berarti untuk
lebarnya di sini berapa? Halo? Misalkan saya punya panjangnya itu ukuran 10 cm, maka lebarnya berapa? 4 Pak, 4 cm. 4 cm. Kalau misalkan lebarnya adalah 25 cm, maaf, panjangnya 25, ini P, panjangnya misalkan 25 cm, maka lebarnya berapa? 19 Pak. 19. Dapatnya dari mana 19? Dikurang 6 Pak. 25 dikurangi 6. Apabila panjang dan lebarnya belum tahu nih, ini belum tahu. Misalkan saya menggunakan variabel P, panjang. Maka lebarnya berapa? Ya. Lebarnya berapa? Kalau misalkan ini kita nggak tahu. Nah, P-6 Pak. Nah, P-6. Ya. Karena lebarnya itu kurang dari maaf, lebarnya itu 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Jadi kalau panjangnya ukurannya P, berarti lebarnya panjangnya dikurangi 6. Seperti itu. Nah, sekarang dari kalimat pertama, sebuah keliling dari persegi panjang. Keliling itu apa sih? Persegi panjang, keliling dari persegi panjang itu apa? 2 kali Rumusnya P apa? tambah L Pak. Apa? 2 kali P tambah L. 2P ditambah 2L. Padahal totalnya itu ada 44. Ya. Ini untuk kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua itu adalah ini yang pertama, kalimat keduanya adalah lebar sama dengan panjang dikurangi 6. Nah, dari sini kalian mau menggunakan konsep apa ini SPLDV? Eliminasi atau substitusi? Eliminasi Pak. Eliminasi. Kalau eliminasi, maka persamaan ini harus kalian ubah. Ya. Nah, ubahnya bagaimana? Berarti L dikurangi P sama dengan minus 6. Atau dibalik, menjadi min P plus L sama dengan min 6. Ya, sama saja. Nah, jadi persamaannya ada 2 di sini. Yang pertama 2P tambah 2L sama dengan 44. Min P ditambah L sama dengan min 6. Nah, ini saya kalikan 1 kalikan 2. 2P tambah 2L sama dengan 44. Min 2P ditambah 2L sama dengan min 6. Maaf, min 12 ya. Nah, ini mau ditambah atau dikurang silakan. Ini misalkan saya mau menghilangkan yang P-nya. Berarti ini saya tambah. Ini 0, ini menjadi 4L, ini menjadi berapa itu? 20, maaf 32 ya. 32. Berarti L adalah 8. Ini untuk lebar. Nah, baru kita substitusi. L min P sama dengan min 6. L min P. Maaf, L-nya
Tadi 8, ini min P. Min 6. Berarti min P sama dengan min 6, min 8. Min P sama dengan min 14. Berarti P-nya adalah 14. Nah, seperti ini. Ya. Tetapi kalau misalkan soalnya ini saya ganti, bukan carilah ya. Ini saya coret, misalkan tentukan luas persegi panjang. Nah, berarti kalian tetap harus mencari panjang dan lebar. Maka luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 14 dikalikan 8. Ini menjadi 112 cm persegi. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Set, wah, pinter berarti ya, cepet banget nih. Oke. Jadi soal ceritanya ya berarti cukup paham. Nah, sekarang ya mana nih? Oh ini. Nah, umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Ada yang bisa membantu? Langkah pertama yang kita misalkan apa ini? Persamaannya menjadi apa ini? Umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan. Persamaannya bagaimana? Kalimat pertama itu? Lia X Irfannya Y. Lia X Irfannya Y. Oke, misalkan Lianya adalah X. Irfannya itu misalkan Y. Nah, maka persamaannya jadinya bagaimana? X tambah Y sama dengan 43, Pak. X tambah Y sama dengan 43. Oke. Itu yang mana itu? Persamaan yang mana itu? Yang di sini ya? Iya, Pak. Oke. Yang bawah. Terus yang atas? Punya Lia? Ini bagaimana itu? X sama dengan Y-7, Pak. X-nya lihat X sama dengan Y-7, Pak. Y-7. X Lia lebih tua daripada Irfan loh. Y plus 7 deh, Pak. Yang mana nih? Y-7 atau Y plus 7? Y plus 7, Pak. Nah, karena lebih tua berarti plus ya. Nah, oke. Sekarang ini mau kita cari pakai eliminasi atau substitusi? Eliminasi aja, Pak. Oke, kalau eliminasi persamaan yang di sini itu harus kita ubah ya. Maka menjadi X min Y sama dengan 7. Paham? Ya.
Y-nya kita pindah dulu satu ruas karena di sini persamaannya satu ruas X dan Y. Nah, jadi persamaannya itu adalah X plus Y sama dengan 43, X min Y sama dengan 7. Nah, boleh X-nya kita kurangkan, berarti ini 0, Y dikurangi min Y, berarti 2Y ya. Ini menjadi 36. Berarti nilai Y-nya adalah 18. 16, Pak. Ini untuk Y. Kemudian baru substitusi. Pilih aja yang X plus Y sama dengan 43. X plus 18 sama dengan 43, berarti X 43 dikurangi 18. Berapa itu? 25, Pak. 25. Nah, jadi umur Lia tadi adalah X adalah 25 tahun. Umur Irfan tadi adalah Y berarti 18 tahun. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Paham ya? Paham Pak, kalau baru dijelaskan nanti kasih soal bingung. Oke. Terus kalau soal berikutnya, yang mana ini ya? Nah, selisih umur seorang ayah dan anak perempuan adalah 26 tahun. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak tersebut 2 tahun yang akan datang. Oke. Yang kita misalkan apa ini? Adalah ayah, misalkan A. Terus anak perempuan. Misalkan P. Ya. Nah, maka persamaannya menjadi A plus P sama dengan 26, Pak. A. Coba ulang. Apa, Mas? A min P sama dengan 26, Pak. Min atau plus? Minus. A min P sama dengan 26. Oke. Terus kalimat berikutnya, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Gimana itu? Ayo.
Silakan. Halo? Yang lainnya? Halo? Halo? Adakah orang? Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Oh, Ya, Pak. kirain internet saya kok ini kok nggak ada yang nyaut. Ini kalimat berikutnya 5 tahun yang lalu ini gimana nih? X plus Y sama dengan 34 min 5 enggak, Pak? X plus Y sama dengan 34. Min 5. Gitu. Iya, Pak. Ini 34 tahun. Tapi 5 tahun yang lalu loh ya. Hati-hati. Nah, sekarang yang kamu misalkan ini tadi apa sih? Umur ayah dan umur anak saat ini kan? Ini saat ini atau sekarang nih ya. Berarti kalau untuk mana? Nah, kalau untuk 5 tahun yang lalu, maka pemisalannya apa ini? Umur ayah saat ini kita kurang 5 tahun. Umur anak saat ini dikurang 5 tahun. Ya. Jadi ini jumlahnya, nah ini kita tambah berarti A plus, maaf, A min 5 ditambah P min 5 sama dengan 34 tahun. Itu. Ya. Berarti A min 5 ditambah P min 5 karena ini 5 tahun yang lalu ya. 34. Maka ini persamaannya menjadi A plus P. Ini min 5 dengan min 5 itu min 10. Min 10-nya berpindah. Berarti menjadi plus 10. Menjadi plus 44. Nah, maka A min P 26, A plus P sama dengan 44. Nah, kita kurangkan atau ditambah aja. Ditambah berarti 2A ini menjadi 2A, ini 0, ini menjadi 670 ya. Berarti umur A itu adalah 35 tahun. Nah, kemudian substitusi. Substitusinya boleh ke yang A, min P sama dengan 26. A-nya 35, min P 26. Berarti min P
26 dikurangi 35. Min P-nya min 9. Berarti P sama dengan 9. Nah, ini untuk umur ayah dan anak pada saat ini. Ya, karena di sini nih. Tentukan umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun yang datang. 2 tahun yang akan datang. Berarti umur ayah itu adalah A ditambah 2 tahun. Menjadi 37 tahun. Umur anak perempuan berarti P ditambah 2 menjadi 11 tahun. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ya. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Oke. Totalnya ada berapa siswa ini? 34, berarti 33. Oke, silahkan absen itu kalau nggak ada yang mau tanyakan. Absen di chat room. Kelas 81 ya. Sekarang tanggal 26 ya. Jam ke 56. 2012-023 26/11/21. Zoom. Aktivitas. Jumlah murid ada 40, yang ikut 33, yang nggak ikut berarti ada 7, absennya adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absen 6. Izin, Pak. Acara apa ya? Ini, apa namanya? OSIS, Pak. OSIS ya. LDK. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OSIS, Pak. OSIS juga, Pak. OSIS. LDK. Terus 12, 13, 14, 15,
16 OSIS juga? Iya, Pak. 16. Terus 17, 18, 19, 20? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. 21, 22, 23. Izin, Pak. OSIS. OSIS. 23 LDK. Oke. Terus 23, 25. OSIS juga, Pak. Banyak yang OSIS dari 81 nih ya. 25, 6, 7, 8, 29 juga OSIS. Nggak hadir. 29, 30, 1, 2, 3, 4. 40, 41. OSIS. Nggak hadir, Pak. Oh, kirain OSIS. 4 siji mana yang ini siapa ini? Timo bukan? Atau Yohanes? Siapa itu? Muridnya cuma 40, Pak. Absen terakhir siapa? Yohanes Carlos, Pak. Berarti yang 82 ya, yang ada 40 yang kemarin keluar ya. Oke, maaf. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, terus ini saya sampaikan untuk mungkin yang ditanyakan ini Pak. Materi PAS. Apa itu materi PAS? Yang pertama itu kemarin yang PTS materinya sampai apa ya? Masih ingat nggak PTS? PTS masih ingat nggak? Ntar saya cek. Sembilan nol empat tiga. Nggak bisa. 0840. Pas 8. 53. Berarti PTS gradien. Tuh, kok nggak ada? Oh ya, PTS berarti coba saya lihat PTS-nya materinya apa nih? Question. Lupa saya. Relasi. Oh, sampai relasi ya. Nilai dan fungsi, relasi dan fungsi berarti terakhir. Oke.
kalau demikian maka materi untuk PAS-nya, bentar. Saya tengok dulu. Relasi, oh berarti dari persamaan garis lurus nih ya. Persamaan garis lurus berarti yang pertama itu ada gradien. Terus membuat persamaan garis lurus. Terus poin yang kedua ini tentang SPL DV ya. Nah, ini SPL DV yang pertama SPL DV soal bilangan bulat. Kemudian SPL DV pecahan, SPL DV soal cerita. Ini ya poinnya ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, gradien itu yang bagaimana ya? Tentunya kalian tahulah ya. Misalkan yang diketahui 2 titik, diketahui grafik, diketahui persamaan, kemudian tegak lurus, sejajar. Nah, seperti itu. Kalian pelajari lagi. Oke, hari ini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup? Saya, Pak. Ya. Itu nanti ujiannya berapa soal ya, Pak? 30 soal. Ya, kalau 30 soal, ya udah ini saya bagi jadi 2, berarti di sini 15 soal. Kemudian yang di sini ini 15 soal. Ya, pilihan ganda. Ada lagi? Sudah cukup? Semuanya sudah absen? Ada yang nggak bisa? Oke, nggak ada. Kalau sudah cukup, oke. Untuk hari ini, terima kasih atas waktunya. Pertemuan berikutnya hari Senin, Selasa. Oh, masih ada 1 minggu terakhir besok. Kita buat latihan ya. Ya. Itu aja semuanya. Terima kasih.